Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi Matematika Wajib kelas 10, yaitu tentang pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Yang pertama akan dibahas yaitu pertidaksamaan pecahan. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu 2x plus 6 per x dikurang 2 kurang dari 0. Yang pertama harus diperhatikan adalah penyebut tidak boleh 0. Pada pertidaksamaan pecahan, penyebut ini tidak boleh 0. Nah, nih penyebutnya x min 2 ini adalah penyebut, 2x plus 6 adalah pembilang. Karena penyebutnya tidak boleh 0, maka ini adalah syaratnya. Ini kita jadikan syarat bahwa x min 2 bukan sama dengan 0, x bukan sama dengan 2. 2 ini didapat dari mana? Dari sini. Min 2 pindah ruas berarti 2. X min 2 didapat dari mana? Dari sini, dari penyebutnya. Karena yang digunakan adalah syaratnya penyebutnya tidak boleh 0. Kalau penyebutnya 0 berarti tidak dapat didefinisikan. Kemudian langkah berikutnya adalah mencari nilai yang diinginkan. Yang diinginkan adalah, nilai yang diminta pada soal adalah 2x plus 6 per x dikurang 2 kurang dari 0. Kita akan mencari pembuat 0 pada pembilang terlebih dahulu. Pembilangnya adalah 2x plus 6 sama dengan 0. Nah, ini berarti 2x sama dengan, ini plus 6-nya pindah ruas jadi min 6. Berarti x sama dengan, ini min 6 per 2. 2-nya dapat dari sini. Min 6 dibagi 2 berarti x-nya sama dengan min 3. Kemudian kita cari pembuat 0 pada penyebutnya. Nah, penyebutnya adalah x min 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan ini pindah ruas jadi plus 2. 2 ini didapat dari sini. Setelah itu kita buat garis bilangan. Nah, P ini melambangkan pembilang. P ini melambangkan pembilang ya. Kita buat garis bilangannya. Sengaja dibuat garis bilangannya antara min 5 sampai dengan 5. Ini garis bilangan untuk pembilangnya, untuk yang ini nih, untuk 2x plus 6 ini. Kemudian kita lihat hasilnya adalah min 3, berarti di sini ya. Untuk min 3 kita kasih dia lubang. Kenapa dikasih lubang? Karena di sini. Karena tandanya adalah kurang dari. Kalau tandanya kurang dari atau sama dengan, maka lubangnya penuh atau lubangnya tertutup. Nah, ini lubangnya terbuka, ini lubangnya. Min 3-nya dapat dari sini. Kemudian baru kita menguji daerah. Daerahnya sebelah kanan dengan sebelah kirinya nilainya positif ataukah dia negatif. Nah, kita uji daerahnya yang sebelah sini dulu. Kita ambil salah satu contoh, angkanya boleh min 4, boleh min 5. Kita ambil misalkan dia min 5. Nah, dari sini, ini kan punya pembilang, berarti yang ini punya 2x. Nah, yang ini punya 2x plus 6. Kita masukkan nih, x-nya kita ganti jadi min 5. 2 dikali min 5 berarti min 10 ditambah 6. Min 10 ditambah 6 sama dengan min 4, berarti daerah sini adalah negatif. Kalau daerah sini negatif, berarti sebelahnya adalah positif. Nah, kalau misalnya mau dibuktikan, boleh sebelah sini. Kalau mau dibuktikan, kita boleh ambil angka di sini. Boleh min 2, boleh min 1, boleh 0, ataupun 5. Kita ambil yang gampang adalah 0. Berarti 2 dikali 0 ini sama dengan 0. 0 ditambah 6 berarti 6. 6 berarti kan positif nih. Maka ini adalah positif. Ini terbukti daerahnya adalah positif. Nah, L ini melambangkan penyebut. Nah, kita buat juga garis bilangan untuk penyebutnya. Berarti ini garis bilangan untuk x min 2.
Nah, ini kan hasilnya X-nya sama dengan 2. Nah, di 2 ini kita kasih lubang lagi. Kemudian baru kita cari daerah himpunan penyelesaiannya. Kita boleh ambil di sini yang lebih mudah. Kita ambil nilai 0 dulu nih untuk sebelah sini. Untuk sebelah kiri dari 2. Kita ambil 0. Berarti di sini kita ganti X-nya. Ini kan untuk penyebutnya. Berarti 0 dikurang 2. Berarti min 2. Berarti daerah sini adalah min. Daerahnya min 2 kan hasilnya. Kalau kita mau ganti 1 juga boleh. X-nya diganti 1. Berarti 1 dikurang 2 berarti min 1. Terbuktikan dia hasilnya daerahnya adalah negatif. Kalau di sini negatif berarti sebelahnya adalah positif. Nah, ini ada 3 daerah penyelesaian. Ini daerah penyelesaian yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, ini kan daerah penyelesaian adalah negatif, ini negatif. Berarti negatif dikali negatif. Nah, ini positif. Positif dikali negatif berarti negatif. Positif dikali positif berarti positif. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah, kita lihat di sini, mintanya adalah kurang dari 0. Karena dia kurang dari 0, berarti daerah yang diminta adalah daerah yang negatif. Yang ini nih, yang negatif. Nih, kurang dari 0. Berarti dia mintanya daerah yang negatif. Nah, ini berarti himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana min 3, ini min 3 ini kan daerahnya nih, min 3 kurang dari X kurang dari 2 nih, 2 nya dari sini. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Untuk menentukan himpunan penyelesaian kita lihat nih, dari sini karena kurang dari, berarti yang diminta adalah yang negatif. Nah, ini yang negatif nih. Kemudian ini kan X-nya nih, ini daerah X-nya dibatasi oleh min 3 dengan angka 2. Nah, berarti min 3 kurang dari X kurang dari 2. Itu cara menentukan himpunan penyelesaian. Untuk contoh soal yang kedua, soal yang kedua yaitu 2X dikurang 1 per X plus 3 lebih besar atau sama dengan 3. Nah, perlu diingat pada pertidaksamaan pecahan penyebut tidak boleh 0. Syarat penyebut tidak boleh 0. Berarti ini penyebutnya adalah X plus 3, berarti syaratnya adalah X plus 3 tidak sama dengan 0. X tidak sama dengan min 3. Min 3 dapat dari sini. Karena kalau penyebutnya min 3, berarti kan min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Kalau penyebutnya 0, berarti tidak dapat didefinisikan. Kemudian kita tulis kembali soalnya 2X dikurang 1 per X plus 3 lebih besar atau sama dengan 3. Nah, perlu diketahui pada pertidaksamaan pecahan, setelah tanda pertidaksamaan itu haruslah dia angkanya 0, sementara di sini adalah 3. Berarti si angka 3 ini harus kita pindah ruaskan. Nah, 2X dikurang 1 per X plus 3 dikurang, ini pindah ruas nih 3, berarti dia masuk. Berarti min 3 kurang dari atau sama dengan 0. Pada pecahan, pada bentuk pecahan berarti kita harus menyamakan penyebutnya kalau ingin menjumlahkan atau mengurangkan. Kita samakan dulu penyebutnya, berarti ini kita tulis kembali 2X dikurang 1 per X plus 3 dikurang 3. Kalau atas dikali X plus 3, maka bawah pun dikali X plus 3. Kenapa harus dikali X plus 3? Karena kita akan menyamakan penyebutnya nih. Kita samakan, berarti kan bawahnya harus X plus 3. Karena bawahnya X plus 3, maka atasnya pun harus X plus 3. Setelah itu baru kita selesaikan. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, boleh ditulis satu kali saja. 2X kita turunkan, ini 2X, ini min 1 kita turunkan, kemudian ini min 1, Ingat,
ini min kita tulis kembali. Nah, 3 dikali X ini hasilnya adalah 3X, kemudian 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Setelah itu baru kita kurangkan lagi, berarti ini 2X dikurang 1, negatif dikali positif berarti negatif 3X, negatif dikali positif berarti negatif 9. Nah, kalau ada tanda kurung, ada angka, kemudian di sini ada tanda negatif, maka semua harus dikalikan dengan negatif yang ada di dalam kurung tersebut. Nah, setelah seperti ini baru boleh kita jumlahkan atau kita kurangkan yang sama, misalkan variabel X dengan variabel L yang sejenis. Nah, 2X dikurang 3X hasilnya adalah min X, kemudian min 1 dikurang 9 hasilnya adalah min 10 per X plus 3 lebih besar atau sama dengan 0. Karena di sini tandanya sudah lebih besar atau sama dengan 0, di sini angkanya sudah 0, baru kita boleh mencari pembuat nolnya terlebih dahulu. Kita cari pembuat nolnya pada pembilang terlebih dahulu. Pembilangnya adalah min X dikurang 10 sama dengan 0, berarti min X sama dengan 10, berarti X-nya sama dengan min 10. Kemudian pada penyebutnya X plus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 3. Nah, pada pembilang nilai X-nya sama dengan min 10, pada penyebut nilai X-nya sama dengan min 3. Setelah ini baru kita membuat garis bilangan. Nah, ini pada pembilangnya kita buat garis bilangan dari min 10 sampai dengan 1. Nah, kita lihat di sini pada pembilang nilai X-nya adalah min 10. Min 10, kemudian kita lihat tandanya lebih besar sama dengan, maka pada min 10 ini kita kasih bulatannya adalah penuh karena tandanya lebih besar atau sama dengan. Kemudian baru kita cari daerahnya positif atau negatif. Nah, kita ambil salah satu, kita ambilkan ini adalah pembilangnya terlebih dahulu, berarti kita menguji yang ini nih, menguji yang ini. Nah, kita boleh ambil salah satu angka yang di sini, yang paling mudah saja kita ambil. Nah, kita mau ambil yang 0 dulu angkanya. Kita coba yang 0 aja ya, yang gampang banget kita pakai yang 0. Berarti X-nya ini, X pada pembilangnya, kita ganti dengan 0, berarti min 0 dikurang 10. Kita min 0 dikurang 10 berarti kan dia hasilnya min, berarti daerah sini hasilnya adalah min. Kalau sebelah sini min, berarti sebelahnya adalah plus. Kemudian berikutnya kita cari untuk yang penyebutnya. Nah, penyebutnya ini kita lambangkan dengan L, kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Nah, sengaja dibuat dari min 10 sampai dengan angka 1. Kemudian kita lihat ada pembilang X-nya itu min 3. Nah, X-nya itu min 3, nah kita buat karena tidak boleh atau sama dengan min 3, berarti si penyebutnya ini tidak boleh pakai tanda sama dengan, berarti dia harus lebih besar. Karena dia lebih besar, berarti pakainya adalah bulatannya berlubang atau bulatannya terbuka. Kemudian kita akan menguji daerahnya, sebelah kiri dan sebelah kanan dari min 3. Kita ambil yang ini dulu, sebelah sini kita uji lagi, yang ini kita pakai angka 0 lagi, berarti kita ganti nih. Penyebutnya adalah X plus 3, berarti si X-nya kita ganti dengan 0. 0 ditambah 3, berarti hasilnya 3, berarti daerah sini adalah positif. Karena sebelah sini positif, berarti di sebelahnya adalah negatif.
Berarti kita buat lagi. Ini ada 3 daerah penyelesaian. Ini yang ke-1, kedua, dan ketiga. Boleh juga dibalikin, yang ke-1, kedua, dan ketiga. Boleh. Nah, sekarang kita lihat di daerah sini, daerah penyelesaian ini negatif, di sini positif, berarti daerah ini negatif dikali positif, berarti daerah di sini adalah negatif. Kemudian ini negatif dikali negatif, berarti di sini adalah daerahnya positif. Kemudian di sini positif dikali negatif, berarti daerahnya adalah negatif. Kemudian himpunan penyelesaiannya, kita lihat himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian itu lebih besar atau sama dengan 3. Harus lebih besar atau sama dengan 3. Kalau dia himpunan penyelesaiannya lebih besar atau sama dengan 3, berarti yang pilihnya adalah daerah yang negatif nih, berarti yang ini dengan yang ini, karena dia harus lebih besar atau sama dengan 3. Nah, berarti kan ada 2 daerah himpunan penyelesaian. Seperti ini. Kan F, di mana F, nah yang ini dulu nih, yang angkanya kecil dulu, min 10, berarti X kurang dari atau sama dengan, nah ini nih, ada bulatan penuhnya, berarti kurang dari atau sama dengan min 10, karena kesebelasannya ya, jadi kurang dari min 10, kan setelah min 10 di sini ada angka min 11, min 12, berarti kan kalau min 11, min 12 itu kan kurang dari 10, kemudian atau nilai X-nya ini X lebih besar dari min 3. Nah, di sini. Jadi daerahnya di sini nih. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Jadi cara menentukan daerah himpunan penyelesaian. Terima kasih. Tetap semangat belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.